Sobat 100, masih bersama dengan saya Nur Fitrana dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati dan ekologi. Bab pertama yang akan kita pelajari mengenai klasifikasi tumbuhan, bab kedua mengenai ekologi, bab ketiga mengenai klasifikasi hewan, dan bab keempat mengenai Monera, Protista, dan fungi. Jadi ini bisa kita bahas satu persatu. Yang pertama, klasifikasi tumbuhan. Berdasarkan ada atau tidak adanya pembuluh angkut, tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau non-tracheophyta yang meliputi tumbuhan lumut atau bryophyta. Bryophyta dalam bahasa Yunani, bryon artinya lumut dan phyton artinya tumbuhan. Merupakan anggota kingdom Plantae atau tumbuhan yang paling sederhana dan bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara Talophyta atau tumbuhan bertalus, yaitu belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati, dengan Cormophyta atau tumbuhan berkormus, yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut juga dikenal dengan sebutan moss. Jadi di sini ada gambar dari contoh tumbuhan lumut. Selanjutnya, tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta yang meliputi tumbuhan paku atau Pteriodophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Selanjutnya, tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta yang meliputi tumbuhan paku atau Pteriodophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan paku benar-benar telah berupa kormus. Jadi telah jelas adanya akar, batang, dan daun. Ada yang hidup sebagai saprofit dan ada pula sebagai epifit. Paku menyukai tempat lembab atau higrofit. Tumbuhnya mulai dari pantai atau paku laut sampai sekitar kawah-kawah atau paku kawah. Batangnya jarang tumbuh tegak di atas tanah, kecuali pada paku tiang atau Alsopila sp dan Sitaea sp. Batang tersebut kebanyakan berupa akar tongkat atau rizoma. Tipe berkas pembuluh angkut batang sama dengan akar, yaitu tipe konsentris. Jadi di sini adalah contoh dari tumbuhan paku. Selanjutnya, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Disebut juga tumbuhan yang alat perkawinannya terlihat atau Phanerogamete, atau tumbuhan berbunga atau Anthophyta karena biji asalnya dan perkembangan bunga. Bunga biasanya terlihat jelas dan berfungsi sebagai alat penyerbukan dan pembuahan, dan biji sebagai alat perkembangbiakan karena di dalamnya terdapat calon individu baru yang berupa lembaga atau embrio. Sudah memiliki akar, batang, daun yang sebenarnya. Selain berkembang biak secara seksual atau generatif, juga secara aseksual atau vegetatif, dengan tunas, stek, dan cangkok. Jadi di sini adalah contoh dari tumbuhan berbiji. Selanjutnya, bab yang kedua mengenai ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang hidup dan tidak hidup di sekitar makhluk hidup tertentu. Selanjutnya, bab yang ketiga mengenai klasifikasi hewan. Kingdom Animalia diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, Kingdom Animalia dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi di sini ada contoh dari hewan vertebrata dan juga ini adalah hewan invertebrata. Selanjutnya,
Monera, protista, dan fungi. Monera adalah organisme uniseluler atau organisme satu sel. Monera berasal dari kata moneres, dari bahasa Yunani yang berarti tunggal. Struktur makhluk hidup ini sederhana, terdiri hanya dari satu sel hidup. Inti selnya belum memiliki membran inti atau kariotek, sehingga disebut prokariotik. Kingdom atau kelompok ini juga kita kenal dengan nama bakteri. Di sini adalah contoh gambar dari bakteri. Selanjutnya, jamur atau fungi adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Di sini adalah contoh gambar dari fungi, yaitu jamur. Selanjutnya, protista adalah salah satu kingdom yang terdiri dari uniseluler dan multiseluler yang memiliki membran inti yang organismenya awalnya ditemukan eukariot serta memiliki sel tunggal. Protista sendiri dapat menyerupai hewan maupun menyerupai tumbuhan maupun jamur. Jadi contoh gambar protista di sini seperti ini. Sampai di sini Sobat 100 sudah paham? Jadi itu semua adalah bab-bab yang akan kita pelajari pada materi keanekaragaman hayati dan ekologi. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!